Jukun Ianfu, perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Pembentukan sistem Jukun Ianfu didasarkan pada pemikiran kaisar yang mengetahui bahwa para tentara militer merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Karena perang Asia Pasifik saat itu. Hal tersebut menyebabkan maraknya pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Jika diulas lebih dalam lagi, hal ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan para tentara, padahal seorang tentara seharusnya disiapkan dengan kesehatan baik secara lahir maupun batin. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Ancaman yang mengancam dari adanya pemerkosaan itu yaitu penyakit menular seksual yang mengancam para tentara Jepang. Untuk mengatasi hal tersebut, kaisar memerintahkan untuk pembangunan comfort station Lanju dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis para tentara Jepang dengan pelayanan dari wanita-wanita di setiap daerah jajahan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan comfort station di Shanghai tahun 1933. Sistem Jukun Ianfu. Sistem Jukun Ianfu ini awalnya menggunakan wanita-wanita pekerja seks yang didatangkan dari Jepang dan Korea. Namun seiring dengan banyaknya tentara militer yang diterjunkan ke dalam peperangan mengakibatkan semakin berkurangnya perempuan Jukun Ianfu ini. Hal inilah yang mengakibatkan militer Jepang mengambil tindakan, yaitu dengan persetujuan kaisar mereka mengambil secara paksa penduduk lokal untuk dijadikan sebagai Jukun Ianfu. Dalam masa pendudukannya, Jepang tidak serta-merta langsung membangun dan menyediakan perempuan untuk dijadikan sebagai Jukun Ianfu. Sebelum itu, Jepang terlebih dahulu menanamkan nilai Hoku Ichiu dan nilai-nilai kepada para perempuan Indonesia yang menurut Jepang penanaman kedua nilai tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam bentuk kekuasaan hegemoni. Kedua nilai tersebut dilebur sehingga tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari hegemoni. Adanya pembangunan comfort station dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen-dokumen pemerintah yang berisi mengenai perintah akan pembangunan Ianju. Sedikitnya sekitar 127 dari 131 dokumen mengenai Jukun Ianfu, di mana di antara keempat dokumen tersebut berisi mengenai keterlibatan militer Jepang dengan praktek Jukun Ianfu yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Tidak hanya sumber daya alam saja yang dimanfaatkan Jepang,
Namun Jepang juga sangat memanfaatkan sumber daya manusianya untuk kepentingan perang mereka, di mana semua rakyat dikerahkan tenaganya, mulai dari dijadikan sebagai tentara militer Jepang sampai dijadikan sebagai pekerja paksa. Bahkan perempuan-perempuan yang tidak bersalah pun tak luput dari pemerintah Jepang. Selain dikerahkan sebagai Jugun Yanfu, perempuan Indonesia juga dikerahkan dalam pekerjaan-pekerjaan massal seperti kerja bakti, seperti menyediakan makanan di dapur umum, serta keterlibatan perempuan dalam Palang Merah. Cara Jepang melakukan perekrutan Jugun Yanfu di Indonesia sama dengan yang dilakukan di Korea dan Jepang, di mana di awal Jepang akan menawari tawaran-tawaran beasiswa dan menebarkan janji-janji atau menawarkan pekerjaan. Perempuan-perempuan ini dijanjikan akan bekerja di rumah makan, rumah sakit, dan banyak lagi, dan apabila cara-cara tersebut tidak berhasil, maka pemerintah Jepang akan melakukannya dengan cara paksaan. Setelah itu, para tentara Jepang akan mendata para perempuan ini. Nantinya, sebagian akan dibawa baik melewati jalur darat ataupun jalur laut. Perempuan-perempuan ini dibawa ke seluruh wilayah Indonesia atau bahkan keluar Indonesia. Perempuan Indonesia yang direkrut sebagai Jugun Yanfu ini memiliki kisaran umur 13 sampai 18 tahun. Para perempuan Jugun Yanfu ini nantinya akan dikumpulkan di rumah khusus dengan penjagaan yang ketat. Di Indonesia sendiri, Jepang diperkirakan telah mendirikan setidaknya 40 rumah hiburan yang diperuntukkan untuk para tentara Jepang. Setidaknya terdapat 30 tentara Jepang yang datang kepada satu perempuan Jugun Yanfu. Pada umumnya, setiap tamu yang datang, tentara militer Jepang diharuskan membeli karcis terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan seks dari perempuan Jugun Yanfu. Namun mirisnya, para perempuan Jugun Yanfu ini tidak pernah sekalipun dibayar. Bahkan jika mendapatkan uang sekalipun, biasanya diberikan dari para tentara militer Jepang. Setelah selesai melayani, itu pun biasanya diberikan dari para perwira. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.